sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sambut rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan impian para leluhur kita yang berjuang untuk membangun bangsa Indonesia, bahkan mereka berjuang untuk kemerdekaan. Firman Tuhan hari ini dari surat Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Engkau sudah memimpin bangsa ini selama 77 tahun. Ada banyak anugerah dan berkat yang sudah Engkau curahkan. Kekayaan bangsa, kekayaan tanah air, kekayaan budaya yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan hari lepas hari, biarlah kami teruskan di dalam menumbuhkan dan mengembangkan. Sebab hakikat dari kemerdekaan bukanlah duduk diam, melainkan selain kami diberi kebebasan, kami juga harus terus menumbuhkan dan mengembangkan bangsa ini, termasuk gereja Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan, kami semua dibangkitkan di dalam sukacita melayani Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa leluhur kita berjuang dengan tubuh dan darah mereka. Tidak terkirakan dan tidak terhitung berapa jumlahnya. Nama-nama pahlawan yang tertera, tertulis, yang diingat dalam sejarah itu adalah bagian yang kecil. Tetapi sesungguhnya mereka yang berjuang untuk kemerdekaan ini sungguh-sungguh banyak. Nah, oleh karena itu kita akan melihat kenapa sih mereka mau berjuang, bahkan mereka rela mati untuk kemerdekaan bangsa ini. Karena mereka menghendaki bukan sekedar bangsa ini dibebaskan dari jajahan bangsa asing, tetapi juga bagaimana bangsa ini bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai dengan kepemimpinan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu sebagai gereja Tuhan yang hidup di dalam tanah air Indonesia ini, kita orang Kristen harus ikut menumbuhkan dan mengembangkan perilaku, tutur kata, pembangunan bangsa Indonesia. Sebab jika kita tidak ikut membangun, berarti kemerdekaan itu tidak ada artinya. Apa artinya kalau merdeka, kemudian kita tidak ikut membangun dan mengembangkan, tidak menumbuhkan kehidupan bangsa dan negara? Kita hidup dalam abad-abad yang lalu. Ya, tidak berpakaian rapi, mungkin omongnya kasar, mungkin pemikiran juga tidak maju. Nah, itu bukan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan itu artinya memang selain dibebaskan dari penjajahan bangsa asing, kita dibebaskan dari rasa ego, dibebaskan dari rasa takut, maka yang ditampilkan adalah bagaimana iman kita bertumbuh dan iman kita berkembang, lalu diwujudkan dalam kehidupan hari lepas hari. Baik melalui tutur kata, perilaku, dan juga ikut membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam budaya bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu biarlah kita belajar dari saudara-saudara kita, negara-negara maju. Mereka setelah merdeka itu kemudian ya mereka rajin untuk belajar, rajin untuk mengembangkan, rajin untuk menumbuhkan,
rajin untuk membangun bangsa dan negara. Dari teknologi saja misalnya, kita masih harus mengakui ada banyak kekurangan. Kita menerima jadi, tapi kita belum mampu untuk memproduksi teknologi yang sangat maju, yang dikenal di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu anak bangsa kita harus mulai, dan itu berarti orang Kristen juga harus berpartisipasi. Ya, bagaimana kepandaian yang Tuhan karuniakan kepada anak-anak Tuhan itu juga digunakan untuk membuat bangsa ini bertumbuh dan berkembang, baik dari sisi pengetahuan, dari sisi kebudayaan, dari sisi perilaku, ataupun dari sisi ekonomi. Kita sadar bahwa ekonomi bangsa Indonesia ini masih lebih baik dari bangsa lain saat ini. Ya, setelah pandemi COVID yang begitu mengerikan, lalu kita bersyukur pemerintah saat ini mampu untuk bertahan. Tetapi tidak berarti kita kemudian hanya berkeluh kesah, pemerintah bisanya apa, pemerintah maunya apa, pemerintah kok gini, kita kritik terus. Nah, apa yang sudah kita sumbangkan kepada bangsa dan negara kita ini? Kita kan cuma bisanya menikmati yang enak-enak, yang baik-baik, susah sedikit kita tidak mau, dan itu adalah kesalahan besar. Sementara di sisi lain ada saudara-saudara kita yang betul-betul terpuruk keadaannya. Kemarin saya mendengar cerita yang menarik ketika seorang anak Tuhan itu diminta untuk memberikan harga khusus ketika dia mau mengontrakan rumah. Pengontraknya itu mengatakan, ya akibat pandemi kami tidak mampu lagi membayar seperti yang kamu minta. Boleh enggak? Kami menawar, kami cuma punya uang segini. Dan anak Tuhan itu diam dan berkata begini, kalau soal uang aku ya kepingin. Tetapi aku mendahulukan kasih, karena aku tahu kalau keluarga ini tidak ditolong, dia nanti susah untuk cari tempat tinggal, dan itu berarti tidak ada pertumbuhan dan perkembangan di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat. Mungkin mereka akan merana, mungkin mereka akan imannya turun, mungkin mereka akan menjadi bertambah sedih, atau mungkin juga kecewa dan marah. Nah, oleh karena itu anak Tuhan tadi mengatakan ya sudahlah. Nah, begitu dikatakan ya sudah, lalu pengontrak itu mengatakan, sebetulnya aku suka rumah ini, boleh nggak aku kontrak bukan 1 tahun, tapi bayarnya per tahun. Nah, ya kalau mau dibilang rugi ya rugi, tetapi karena dia memikirkan bagaimana ada pertumbuhan dan perkembangan dari sesama untuk pembangunan bangsa dan negara, dia beri kesempatan, oke. Artinya, kalau kamu sudah tinggal di sini, kamu harus berupaya untuk menumbuhkan, mengembangkan pribadimu, keluargamu, dan kemudian ikut ambil bagian di dalam kehidupan bangsa dan negara dengan cara hidup yang baik dan benar. Nah, ini adalah salah satu wujud bagaimana kita juga ikut menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak memikirkan keuntungan diri sendiri. Karena kalau mau memikirkan keuntungan diri ya rugi ya, tetapi karena dia ingin ikut ambil bagian di dalam membangun bangsa dan negara, di dalam membangun gereja, maka dia katakan ya enggak apa-apa. Nah, kita percaya bahwa orang yang dimerdekakan oleh cinta kasih Kristus, maka pikirannya tidak terfokus pada egonya, kekayaannya, jabatannya saja. Tetapi dia akan berpusat pada Kristus yang sudah membangkitkan, yang sudah mengaruniakan kemerdekaan, yang sudah mengaruniakan kehidupan yang baru. Dan hidup baru itulah yang kemudian dijalani melalui praktek hidup hari lepas sehari. Ini baru satu contoh. Mungkin contoh lain adalah pengembangan ekonomi. Bagaimana orang-orang itu juga bisa berpikir agar ekonomi di tengah keluarga dan bangsa ini berkembang. Ya. Tidak jarang ada orang-orang Indonesia ini yang sukanya berbelanja ke luar negeri dengan menganggap bahwa produk dalam negeri itu kurang bagus. Saya ingat apa yang dikatakan Bapak Presiden. Coba kalau setiap masyarakat Indonesia cinta akan produk Indonesia, bukan saja kita ini ekonominya bangkit, tetapi juga kita bisa mendatangkan kekayaan dari luar. Nah, itu ikut menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi bangsa ini. Jadi mari kita tidak berpikir untuk kesenangan-kesenangan pribadi. 77 tahun Tuhan sudah karuniakan kemerdekaan. Dan itu artinya kita harus tetap
menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara. Sampai kapan? Ya tidak ada batas waktu. Sebab pertumbuhan itu akan terus berlangsung, kepandaian akan terus bertumbuh, dan kepandaian yang bertumbuh akan mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bisa menikmati berkat Tuhan. Dalam sejahtera, dalam damai, dalam cinta kasih. Jadi jangan ditutup dengan kebodohan-kebodohan, kepicikan-kepicikan, ketidaksukaan, iri hati, kemarahan, itu akan membuat bangsa ini hancur. Tetapi kalau sama-sama belajar, bertumbuh, berkembang, maka bangsa ini akan lebih maju dari sekarang. Sejahtera akan menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Perjuangkanlah. Kita sebagai gereja Tuhan terpanggil untuk ikut menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara di tengah kehidupan masyarakat. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita kemerdekaan. Pergunakanlah. Dan jangan kita mau hidup di dalam kejahatan-kejahatan lagi. Biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita, membangun pribadi kita, membangun keluarga, gereja Tuhan, hadir di tengah masyarakat sebagai bagian yang menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati firman-Nya. Sekali lagi, mari kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan karuniakan. Merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus, Engkau memerdekakan kami. Kemerdekaan berarti ikut membangun untuk bertumbuh dan berkembang. Kami akan terus berjuang, bukan sekedar membangun diri dan keluarga, tetapi membangun gereja dan masyarakat adalah panggilan dari iman kami yang sudah Engkau merdekakan. Berkaryalah ya Tuhan dalam kehidupan hari lepas sehari. Tuhan berkati bangsa ini, menikmati 77 tahun, kiranya berkat yang Tuhan karuniakan boleh dipergunakan seluruh masyarakat dengan keadilan, dengan kesejahteraan. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalan